Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, karunia, hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan bermajelis ilmu. Dan mari kita aturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ya kita yang berada di sini adalah mereka-mereka yang ihya as-sunnah, menghidupkan sunnah. Salah satu pengobatan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah adalah pengobatan ruqyah syar'iyyah atau terapi perubatan Qur'ani, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Quranic healing. Ya, semoga kita semua yang menghidupkan sunnah, menggigit sunnah dengan gigi geraham kita. Di era modern saat ini, di mana banyak sekali perubatan-perubatan yang tidak syar'i atau perubatan-perubatan yang menafikan mukjizat Al-Qur'an, kita yang berada di sini adalah mereka yang belajar dan akan berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah ini. Kita berdoa sama-sama, ya semoga yang kita yang berada di sini akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur ya saya bisa menemui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika ada dialek bahasa yang agak sedikit berbeda ya, dari bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia insyaallah ya, tapi insyaallah semoga masih bisa dimengerti. Sebelum memulai, saya mau bertanya dulu, yang pernah ikut kursus perubatan Islam, terapi ruqyah syariah, ada yang pernah sebelumnya ikut? Ya, ada berapa orang? Ya, yang pernah ikut coba tunjuk tangan, yang pernah ikut. Dari Ustaz Eri Abdurrahim ya? Ya. Dengan Ustaz Nai. Yang belum sama sekali pernah ikut? Oh ya, alhamdulillah. Ya. Pada bahasan ini, insya Allah nanti selama 2 hari saya sama Ustaz Eri akan membahas ya seluk-beluk hakikat, teori dan praktikal terapi perubatan Qur'ani ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya, nama saya adalah Perdana Ahmad. Saya adalah seorang trainer, seorang pegawai negeri sipil ya. Saya juga pendidikan formal saya adalah sarjana strata 1 Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia di Provinsi Jakarta, Indonesia. Pendidikan agama saya pernah menjadi ya nyantri di Pondok Pesantren atau Mahat As-Sunnah Degolan, Yogyakarta, Indonesia. Pengalaman ruqyah saya pernah bekerja di klinik atau perubatan Islam Baitur Ruqyah wal Hijamah, rumah ruqyah dan bekam ya, yang dipimpin oleh Ustadz Fadlan Adam Hashim atau Abu Yasir LC dari 2004 sampai tahun 2006.
Ini nomor HP saya ini 0813 79 666696. Ya. Insya Allah nanti kalau memang ada yang harus ditanyakan, insya Allah nanti saya akan siap untuk memberikan taujihnya melalui SMS atau melalui telepon. Ya, karena ada yang belum juga sama sekali ikut perubatan Islam, ya, saya akan menampilkan satu tayangan sebelum kita mulai materi kita. Bagaimana ada seorang yang bisu sembuh seketika setelah diruqyah, ya. Kita lihat videonya. والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأخ أخلص حتى القرآن يتحدى كل العالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. علماء أمتي الإسلام كأنبياء بني إسرائيل، يعني مثل النبي عيسى وموسى. أكمع والأبرص والحكمة بيد الله. على شنو النبي عيسى يقول؟ الله أكبر في القرآن الكريم. شو اسمه؟ ما أشياء. شوف أكو حكي هسه بإذن الله. الله أكبر بإذن الله. وإذا مرضت فما يشفيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء. كان يقول كان رزان شوف هسه بس قرآن رقيع على قرآن هسه بإذن الله تعالى يطيب. ومن زمان أخلص ما يعجب. هسه شوفون أنا عندي يقين بالله سبحانه وتعالى هذا الأخ أخلص هسه يطيب بإذن الله تعالى. ما يمسيها. خلقي جندري. أتكلم على خاطب العرب. شو اسمه؟ خلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب العبد إلى الليل هو ساجد. هسه أشفي رب العالمين لأن إذا رب العالمين ما يشفي أنا ما أقدر أحكي هذا الأخ. بس إذا تطلبون تليفون مالكم هسه أسجد لرب العالمين لأن إذا تشفي الله تقرب إلى رب العالمين. يا رب يفاز ويشفي لهم أو يشارك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العلي والحمد. سبحان ربي العلي. سجد وجه الذي خلق وشق السمع والبصر بحوله وقدره فوالد وأسرع. سبوح قدوس عظيم الذي وضع. السلام عليكم. السلام عليكم. رب العالمين قد تقول ادعوني استجب لكم ربي يشفي هذا الخلق الشافي. يا اكرم الاكرمين يا ذو الجلال والاكرام يا ذو الجلال والاكرام اشفي هذا الاخ لا يجب له. من يوافق سناكم. لا والله سناكم. نعم شيخ شو اسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قدمتكم اختمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا صلي على النبي. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حفظ القرآن معجزة شفاء دستور لكل عالم. الله أكبر. منو شافي؟ منو يشفيكم؟ منو
Ya, dari video ini bisa kita ambil ibrah bahwa ya, likulli da'in dawa'un, tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Kullu, ya, setiap semua macam penyakit di dunia ini pasti Allah menurunkan obatnya. Apapun bentuk penyakitnya, baik penyakit fisik dari kanker atau tumor atau apapun ya, sakit ginjal atau sakit apapun juga, penyakit-penyakit fisikal ya, bisa diobati dengan ya, terapi ruqyah atau terapi perubatan-perubatan yang lain yang disyariatkan ya. Tidak itu saja ya, bahkan penyakit psikis, gangguan jin, serangan sihir, semua penyakit ini seolah ada obatnya. Dalam perubatan Islam ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tibun Nabawi menjelaskan bahwa perubatan cara Nabi atau pengobatan cara Nabi terbagi menjadi 3. Pertama adalah pengobatan alami, yang kedua pengobatan ilahiyah, dan yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya. Apa bentuk perubatan alami? Adalah dengan cara mengkonsumsi herbal yang disunnahkan. Ada banyak dari hadis Rasulullah, seperti saya beri contoh ya, Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan, makanlah oleh kalian atau konsumsilah oleh kalian habatus sauda, karena dia obat dari segala macam penyakit kecuali asam atau maut. Habas sauda obat segala macam penyakit. Banyak lagi yang disunahkan Rasulullah, seperti konsumsi madu, minyak zaitun, talbinah ya. Semua herbal atau pengobatan alami dari tumbuhan ya, itu bisa menjadi sarana kita ikhtiar untuk perobatan segala macam penyakit, dan ini direkomendasi oleh Rasulullah. Atau perubatan juga yang sudah diteliti oleh manusia ya, perubatan herbal lain. Yang kedua adalah pengobatan ilahiyah. Pengobatan ilahiyah ini adalah terapi doa, terapi ruqyah atau terapi ruqyah. Terapi doa atau terapi ruqyah ini bisa ya, kita meruqyah diri kita sendiri ataupun kita meruqyah ataupun diruqyah oleh orang lain ya. Bisa kita meruqyah mandiri atau kita dibantu diruqyah oleh orang lain. Termasuk juga pengobatan ilahiyah atau pengobatan langit adalah al-hijamah. Hijamah atau bekam. Bekam ini termasuk pengobatan langit. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, di setiap tingkatan pertala langit atau tingkatan langit, malaikat mengatakan, "Ya Rasulullah, perintahkanlah umatmu untuk berbekam." Nah ini ya, ternyata apa? Bekam itu direkomendasikan oleh para malaikat. Dan bekam termasuk pengobatan untuk semua macam penyakit. Karena apa? Dia akan mengeluarkan semua toksin, racun dari dalam tubuh manusia ya, dari dalam aliran darah dikeluarkan semua toksin atau racunnya melalui bekam, dengan dikeluarkan darah yang mengandung toksinnya. Dan yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya. Yang perubatan yang paling sempurna adalah menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Kita dalam ketika kita sakit atau kita menerapi orang yang sakit, kita jangan hanya berpatokan kepada salah satu pengobatan saja. Misalnya konsumsi herbal saja, atau pergi ke dokter saja ya. Atau kita hanya menggantungkan kepada ruqyah saja. Jadi pengobatan yang paling sempurna ya adalah menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Saya beri contoh, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah ketika beliau hendak sholat, maka beliau terkena gigitan kalajengking di kaki beliau. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ambil air,
dicampur dengan garam dan dibacakan padanya surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah dibacakan, dicampuran air sama garam tadi, ditiupkan oleh beliau dan dibalurkan di bagian kaki beliau terkena bisa kalajengking tadi, dan Allah memberikan kesembuhan. Apa ibrahnya di sini? Air, garam, ini adalah perubatan herbal, ya, dari alam. Dan Rasulullah tambah, Rasul doakan, bacakan surah Al-Kafirun, dibacakan surah Al-Falaq, dan dibacakan surah An-Nas, Al-Mu'izzatain. Artinya apa? Ketika Rasulullah bacakan Al-Kafirun, bacakan Al-Falaq, dan bacakan surat An-Nas, berarti apa? Rasulullah juga meruqyah. Jadi Rasulullah menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Ya. Kenapa? Dalam prakteknya, dalam praktikalnya, kita harus menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Karena begini, ya, khusus untuk gangguan sihir atau gangguan jin, ya. Misalnya saya beri contoh sakit kepala. Kita sudah konsumsi misalnya obat paracetamol dosis tinggi 1000 mg. Pergi ke dokter, pergi ke hospital, rumah sakit dalam bahasa Indonesianya yang paling canggih, yang paling hebat, sekalipun tidak juga sembuh-sembuh. Dokter tidak bisa melihat, ya, di scanning otaknya tidak ada penyakit apapun. Ternyata apa? Ketika diruqyah, gangguannya bukan penyakit medis, penyakit non medis. Kalau penyakitnya gangguan medis, gangguan non medis maksudnya, walaupun kita pergi ke dokter yang paling hebat, konsumsi herbal yang paling hebat sekalipun tidak akan sembuh, karena penyakitnya bukan penyakit medis, gangguan jin sakitnya. Jin tidak bisa diusir dengan minum obat paracetamol. Jin tidak bisa diusir dengan pergi ke dokter, dioperasi tidak bisa diusir. Jin bisa diusir dengan apa? Dengan terapi doa, dengan terapi ruqyah. Makanya bagi ibu-ibu, ya, misalnya anak kita sakit panas, mau kita biasanya kan kalau sakit panas kita ambil air, masukkan kain, dikompres, ya. Itu alangkah lebih baiknya, lebih utamanya kalau kita ruqyah terlebih dahulu, kita baca Al-Fatihah, ya, Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kita tiupkan. Atau punya misalnya obat dokter, obat penurun panas misalnya dari paracetamol, kita ruqyah dulu sirupnya penurun panasnya, ya. Karena apa? Kalau kita doakan, ya, lisan kita yang membaca ayat suci Al-Quran di suatu obat-obatan, baik cair atau maupun padat, maka apa? Ada barokahnya, kita bertabaruk dengan baca ayat suci Al-Quran, lebih sempurna pengobatannya. Yang kedua, kenapa kita tidak selayaknya hanya menggantungkan kepada pengobatan ruqyah saja, ya. Terapi ruqyah adalah terapi doa. Doa tidak akan sempurna tanpa dibarengi ikhtiar lahiriah, ya. Contohnya, kita misalnya terkena sihir, hingga misalnya badan kita borok, korengan, atau apa dalam bahasa Malaysianya, ya, luka nggak sembuh-sembuh, ya. Setelah kita ruqyah, ternyata apa? Ini positif terkena gangguan sihir. Tapi apa? Luka fisik yang sudah kita derita, ya, lebih sempurna kalau kita barengi dengan pengobatan lain. Misalnya kalau terluka karena sihir, misalnya kita balurkan dengan madu yang sudah diruqyah, kita kombinasikan dengan pengobatan alami, ini lebih sempurna pengobatannya, ya. Makanya insya Allah dalam 2 hari ini kita akan membahas, ya, insya Allah saya juga akan membahas bagaimana mengkombinasikan herbal dengan ruqyah. Insya Allah nanti ada pembahasan khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terapi ruqyah atau terapi doa ini terbagi menjadi 2. Ada yang ruqyah syariah, terapi doa yang sesuai syariat. Ada terapi doa yang tidak sesuai syariat, atau ruqyah yang syirkiyah, yang mengandung banyak unsur-unsur kesyirikan. Terapi ruqyah syariah
yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah mempunyai dua bentuk. Ya. Pertama, ya, terapi ruqyah yang tauqifiyah. Apa dengan terapi ruqyah yang tauqifiyah ini? Adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah, baik dari tata caranya maupun dari doa-doanya. Hanya bersumberkan dari doa-doa Al-Quran maupun Al-Hadis, dan tata caranya harus persis seperti apa yang telah dilakukan Rasulullah. Dan yang kedua, terapi ruqyah ini juga bisa ikhtiarnya, ikhtiar perubatan terapi ruqyah juga adalah bisa dari hasil penelitian ilmiah atau tajribah. Ada banyak sekali ya terapi-terapi ruqyah yang dihasilkan, metodenya banyak, metodenya yang dihasilkan dari penelitian ilmiah para ulama atau para cendekiawan. Saya beri contoh dengan menggunakan daun bidara. Daun bidara tidak ada hadis dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menuntunkan untuk perubatan sihir dengan menggunakan daun bidara. Daun bidara ini hasil ijtihad, ya, hasil penelitian ulama bernama Wahabi Munabi. Ya. Beliau menjelaskan bahwa untuk perubatan gangguan sihir, terutama untuk sihir, seorang laki-laki tidak bisa mendatangi istrinya, ya, dalam berjima terganggu misalnya. Dengan cara apa? Ambil 7 lembar daun bidara, ditumbuk, ya, separuh buat untuk campur dengan air, separuh buat mandi, separuh buat minum. Dibacakan padanya ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru diminum atau dimandikan. Yang kedua, salah satu contoh juga terapi ruqyah, terapi perubatan Qur'ani atau terapi Quranic healing yang dari hasil penelitian ulama, dari hasil pengembangan, ya, para ulama. Contohnya dengan teknik pukulan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi menjelaskan bahwa guru beliau yaitu Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menceritakan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah pernah mengobati seseorang yang terkena gangguan sihir, terkena gangguan jin. Maka Ibnu Taimiyah memukul pesakit tersebut dengan menggunakan tongkat, sehingga kata Ibnu Qayyim seseorang orang di sana mengira bahwa akan terbunuh. Ya, pesakit ini kan dipukuli memakai menggunakan kayu. Tapi ternyata ketika dipukuli, jin itu mengatakan saya mencintainya. Lalu kata Ibnu Taimiyah, dia tidak mencintai kamu. Jin itu mengatakan saya akan pergi karena tunduk kepada engkau. Kata Ibnu Taimiyah, engkau pergi karena tunduk kepada Allah, bukan kepada diri saya, kata Ibnu Taimiyah. Lalu jin tersebut keluar dan orang yang kerasukan tadi sadar dan dia tidak merasakan sakit apapun dari pukulan tersebut. Teknik pukulan menggunakan guna tongkat ini tidak ada dari Rasulullah, tapi dijabarkan hasil penelitian, ya, para ulama. Nah, jadi batasan terapi ruqyah adalah selama tidak mengandung kesyirikan. Ada seorang wanita, dan wanita ini pada zaman jahiliyah sudah biasa meruqyah. Ketika risalah Islam datang, wanita mengatakan, ya Rasulullah, saya semasa zaman jahiliyah dulu sering meruqyah. Kata Rasulullah, tunjukkan ruqyahmu kepadaku. Lalu Rasulullah mengatakan, la ba'sa bi ruqa malam takun fihi syirkun. Tidak apa-apa meruqyah asal tidak mengandung unsur kesyirikan. Ini batasannya, tidak mengandung unsur kesyirikan, ya. Apa bentuk terapi ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan? Pertama, ya, adalah dengan menggunakan tangkal, azimah, rajah, wifik, aufak, isim, ya, dari huruf hijaiyah yang dipotong-potong berupa keris atau berupa besi kuning, ya, berupa tangkal yang diyakini punya kekuatan tertentu, meminta bantuan kepada bangsa jin. Nah, ini termasuk terapi ruqyah yang syirik. Ini jangan kita lakukan, ya. Karena para Rasulullah mengatakan, inna ruqa wa tamaim
wa tiwala syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra yang tidak syar'i, jimat-jimat, ilmu-ilmu pengasihan adalah syirik. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Rasulullah melihat pemuda tersebut memakai gelang kuningan. Maka Rasulullah mengatakan, untuk apa gelang kuningan ini? Ya. Orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk menolak bala atau menolak penyakit. Kata Rasulullah, buang benda seperti itu. Karena jika engkau masih memakainya, maka engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Ini guna tangkal. Hati-hati sekarang, ya. Mungkin ada penggunaan gelang biomagnet, bioenergi, ya. Baik di gelang atau kalung yang diyakini punya misalnya energi infrared, energi aura tertentu. Wah, ini hati-hati kita. Ya, ini bisa menjadi tangkal yang dilarang oleh Rasulullah. Ya. Yang kedua, apa bentuk ruqyah syirik? Ini batasannya, ya. Saya beri contoh ruqyah yang syirik. Adalah meminta bantuan kepada para bangsa jin. Ini tidak boleh sama sekali. Terapi ruqyah tak boleh menggunakan bantuan bangsa jin. Kita tidak boleh meminta bantuan makhluk, kita hanya minta bantuan kepada Khalik. Ya. Jadi kalau ada seorang terapis, ya, seorang ahli perubatan, dia menggunakan jin, itu perubatan syirik. Ya. Sebab apa? Kita dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminta bantuan kepada bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi yazuna birijali minal jinni fazaduhum raqa." Bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara bangsa manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, dan itu akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Manusia yang meminta bantuan kepada bangsa jin pasti akan melalui ritual-ritual tertentu. Ya, saya pernah membaca ada kitab khusus namanya kitab Mujarobat Akbar. Dia menjelaskan untuk meminta bantuan khodam surat Al-Ikhlas baca 1000 kali, nanti muncul khodamnya. Itu bukan khodam dari bangsa malaikat, itu jin. Ya. Harus disertai puasa, tidak makan makanan yang bernyawa, misalnya 1 minggu. Lalu 3 hari tidak boleh ada dalam ruangan, tidak boleh terkena cahaya matahari. Ini ritual-ritual yang tidak tuntunannya ini. Ya. Pasti akan melalui minta bantuan bangsa-bangsa jin, pasti akan melalui tata cara yang bid'ah, yang tidak ada contoh atau tidak ada tuntunannya. Ini terapi ruqyah yang gunakan bantuan jin itu enggak boleh. Ya. Termasuk mengandung unsur-unsur kesyirikan yang meminta bantuan kepada bangsa jin. Yang berikutnya, yang sering sekali, ya, mereka yang mengobati seseorang, ya, adalah dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu hikmah. Nah ini, hati-hati ini yang mengamalkan ilmu-ilmu hikmah. Apa contoh amalan ilmu hikmah? Kata mereka, ya, ilmu hikmah, mereka mempunyai wirid-wirid, aurat-aurat, hizib-hizib yang wajib mereka amalkan agar ilmu hikmahnya tidak hilang. Contohnya dengan mengamalkan hizib nasr, hizib bakhar, atau menggunakan asmaul husna dengan bilangan tertentu, misalnya untuk perubatan, ya, dengan menggunakan bacaan asmaul husna yahwiyu yamatin, dibaca wajib selama 40 hari, misalnya 40.444 kali, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Asmaul husna boleh kita membacanya, ya. Tapi hati-hati dengan tata cara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Pertama, ciri-ciri amalan ilmu hikmah yang mengandung unsur kesyirikan atau menggunakan bantuan bangsa jin adalah amalan perubatan ini untuk mendapatkan ilmu pengobatan, ya. Mereka biasanya mengamalkan bila ada bilangan khususnya.
Misalnya ada amalan, misalnya membaca amalan tertentu tapi wajib dibaca 4.444 kali misalnya. Ya, ini nggak boleh diamalkan ini. Karena sudah menetapkan suatu bilangan tertentu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang kedua, harus mendapatkan ijazah dari mursyidnya. Kalau tidak dapat ijazah maka tidak afdal bacanya, itu tidak ada. Rasulullah tidak ada. Misalnya, Umar kamu amalan kamu ini, Utsman kamu tidak boleh mengamalkan. Kamu karena tidak dapat ijazah dari saya. Ini nggak ada. Ya, semua amalan Rasulullah itu setiap umat muslim, setiap umatnya bisa mengamalkan. Tidak ada harus orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Ya. Ingat pertama, ya, ada bilangan khusus tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang kedua, amalan tersebut harus wajib ada ijazahan. Ini dalam terapi ruqyah nggak ada ijazahan, semuanya bisa melakukannya. Ya. Disertai dengan puasa-puasa. Tidak ada Rasulullah misalnya ingin mendapatkan suatu kekuatan tertentu harus puasa dulu. Ya. Puasanya puasa yang tidak bisa contohkan lagi. Misalnya tidak pernah dicontohkan seperti puasa mutih atau puasa hanya makan nasi putih, atau puasa hanya memakan tidak boleh memakan hewan bernyawa. Puasa tapi disertai harus mengurung diri di satu ruangan, tidak boleh kelihatan cahaya sedikit pun. Nah ini hati-hati kita. Berikutnya hati-hati ketika amalannya ya wajib diakumulasikan. Contohnya misalnya kewajiban kita setiap hari baca Al-Ikhlas 1000 kali. Kalau misalnya pada hari Senin kita karena saking sibuknya tidak sempat baca 1000 kali surah Al-Ikhlas, kita baca 500 kali. Berarti apa? Hari Selasa harus 15.000 kali. Yang 5.000 yang sempat dibaca harus diamalkan pada hari Selasanya. Ada kewajiban, ada seperti itu di amalan tarekat tertentu itu. Hati-hati kita. Banyak orang gila karena mengamalkan amalan ini. Ya. Teruk badannya. Letih badannya karena amalan-amalan yang ada kewajiban tidak boleh dilupakan. Ya, dalam Islam tidak ada seperti itu. Tidak ada yang memberatkan. Ya. Ini hati-hati. Ya. Hati-hatilah dengan amalan-amalan bid'ah. Rasulullah mengatakan, "Inna syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar." Hati-hati dengan perkara yang ada dalam soal agama ya. Ya, ibadah dalam soal agamanya. Karena setiap perkara diadakan bid'ah atau tidak ada tuntunannya. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan akan masuk neraka. Nah, ini hati-hati, terutama ibadahnya. Jangan nanti berpikir ya naik pesawat bid'ah karena Rasulullah dulu naik ontai kan seperti itu. Ini masalah dunia perkara nggak apa-apa, ya. Perkara baru dalam agama itu yang nggak boleh. Tapi dalam soal dunia boleh, ya. Sholat guna mikrofon boleh. Ya, tapi ini khusus dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya. Berikutnya terapi ruqyah ini bersifat holistik, menyeluruh. Semua macam penyakit, baik penyakit fisikal, psikis, batin, ya. Termasuk juga gangguan jin, serangan sihir. Terapi ruqyah juga, terapi doa juga bisa menjadi pembentengan kita dari segala mara bahaya. Ya. Dari syar'inya pengabdian Quran ini surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dalam Quran ini menjadi penawan rahmat bagi orang-orang yang mukmin atau orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 44. Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifaa'un. Katakanlah bagi sekedar orang beriman, Al-Qur'an itu menjadi petunjuk dan juga menjadi obat. Ya. Al-Qur'an itu berisi bagaimana tuntunan kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah. Berisi tuntunan bagaimana kita berhubungan sama manusia, hablum minan nas. Ya. Berisi kisah-kisah para nabi yang bisa menjadi ibrah bagi kita, ya. Bisa juga kisah-kisah orang yang ingkar kepada Allah seperti
ya, Fir'aun, ya, Abu Lahab, yang menjadi ibrah bagi kita agar kita tidak boleh mengikutinya. Tapi selain itu juga Al-Quran juga bisa menjadi obat, ketika kita niatkan untuk baik mengobati diri sendiri atau bisa mengobati orang lain, ya. Bisa menjadi obat bagaimana? Ya. Saya beri satu contoh. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Rasulullah bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengunjungi suatu kabilah, dan ternyata kabilah ini masih non-muslim, masih kafir kabilah ini. Kepala kabilahnya masih kafir. Ketika beliau hendak masuk ke suatu kabilah, tidak boleh masuk oleh penduduk sekitar, oleh penjaganya. Tapi ternyata dapat kabar, ternyata kepala kabilahnya terkena gigitan binatang berbisa. Lalu ada yang menawarkan, bagaimana kalau engkau mengobati, punyakah ilmu untuk mengobati kepala kabilah ini yang terkena sakit, terkena gigitan binatang berbisa? Maka Abu Sa'id Al-Khudri menyanggupinya, lalu mendatangi kepala kabilah tersebut, ketua kabilah tersebut. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri meruqyahnya atau menjampinya atau mendoakannya dengan membacakan surah Al-Fatihah, dan Allah memberikan kesembuhan. Lalu kesembuhan ini diberitahu kepada Rasulullah, ya. Dan Rasul mengatakan, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah ini obat dari segala macam penyakit? Dan Abu Sa'id Al-Khudri diberikan hadiah kambing. Bayangkan kalau kita meruqyah diberikan hadiah kambing, berapa ringgit Malaysia, Pak? Kambing sekarang ini 900 ringgit. Ya, besar banyak sekali. Ya. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, ya, peruqyah ini ya mahal sekali. Meruqyah kalau mau mencontoh Rasulullah, kambing patokan kita, ya. Ibrahnya apa? Al-Fatihah itu ternyata obat untuk gangguan sakit fisikal, sakit fisik. Gangguan racun bisa diobati dengan Al-Fatihah, ya. Saya pernah kasus nyata, anak saya pernah bermain, lalu anak saya memasukkan tangan ke suatu tempat sampah yang kotor, dimasukkan tangannya ke gundukan sampah, ternyata dia digigit oleh sesuatu, entah lipan atau kalajengking atau ular, tidak tahu, tapi tiba-tiba tangannya bengkak, membiru besar sekali. Nangis teriak-teriak kepada saya, Abi sakit sekali. Apa yang saya lakukan? Ya, saya ambil air, saya ambil dengan garam yang banyak sampai airnya kental sekali. Saya bacakan Al-Fatihah, ya Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, saya tiupkan. Saya masukkan tangan anak saya ke dalam air larutan garam selama 15 menit. Hilang, ya. Tidak lagi terasa sakit. Ya. Ternyata apa? Ya. Al-Fatihah, ya Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bisa jadi obat untuk gangguan sakit fisik, terutama untuk racun. Jadi jangan khawatir, ya. Kita baca ayat suci Al-Quran itu bisa jadi obat untuk penyakit fisik kita, ya. Dalam sunnah pengobatan Qurani atau terapi ruqyah, pertama bisa kita contoh dari perbuatan Rasulullah, sunnah fi'liyah. Dari Aisyah berkata, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang yang sakit di antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, beliau berkata, ya, Allahumma asibil ba'sa rabban nas, ishfi wa anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Jadi apa perbuatan Rasulullah? Ketika ada orang yang sakit, menyentuhkan telapak tangannya, teknik healing touch, sentuhan pengobatan. Jadi kalau kita ada anak kita bisa sakit kepala, sentuhkan tangan kita di kepalanya. Anak kita sakit asma, sentuhkan di dadanya. Anak kita sakit perut, kena penyakit mah, sentuhkan di perutnya. Ya.
Apapun penyakitnya, sentuhkan di tempat bagian tubuh yang sakit. Kita sendiri misalnya sakit kepala, ya kita tempelkan sendiri di kepala kita. Ya. Jadi intinya apapun penyakitnya, sentuhkan telapak tangan kita. Nah ini perbuatan Rasulullah, cara Rasulullah untuk menjampi atau meruqyah orang lain. Berikutnya sunnah qauliyah, ada sabda Rasulullah. Hadis riwayat Muslim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperbolehkan ruqyah terhadap orang yang terkena sihir, racun atau borok. Ya. Jadi ruqyah boleh untuk terkena gangguan sihir. Sihir ini gangguan non medis. Terkena racun. Racun ini baik racun alami, racun kimiawi maupun racun sihir. Borok ini luka yang tidak pernah sembuh-sembuh. Bisa diobati dengan terapi ruqyah. Ya. Yang ketiga, sunnah taqririyah, pembenaran Nabi. Tadi sudah saya jelaskan ya dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri tadi sudah saya jelaskan itu. Ya, bagaimana dia meruqyah kepala kabilah yang terkena gigitan binatang berbisa dan Allah memberikan kesembuhan dan akhirnya diberikan hadiah beberapa ekor kambing. Ya. Terapi Qur'ani ini, ya saya katakan dari awal, bisa menyembuhkan sakit fisik. Dari Haris Bukhari Muslim, dari Aisyah berkata, ya, bahwa Nabi pernah meniup untuk dirinya dalam keadaan sakit dengan bacaan Al-Ikhlas dan Al-Mu'izzatain, Al-Falaq dan Surat An-Nas. Diriwayatkan bahwa Rasulullah terkena penyakit panas. Penyakit panas, ingat itu penyakit fisik ini. Ya, maka apa yang Rasulullah dekatkan kedua telapak tangannya. Lalu Rasulullah membacakan ya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Surat An-Nas ditiupkan dan usapkan seluruh tubuh kita. Apa ibrahnya? Kalau badan kita sering teruk, sering masuk angin, tidak enak badan, sering sakit-sakitan, sering lemas, ya sering-seringlah kita baca 3 kali usap seluruh tubuh. Ini tata cara ruqyah yang dicontohkan Rasulullah. Anak kita sakit panas, kita bacakan di telapak tangan kita Al-Ikhlas, Al-Falaq, Surat An-Nas. Kita usap-usapkan di tubuh anak kita yang sakit. Ya. Ini bisa untuk sana perobatan juga. Ya. Berikutnya, tidak hanya penyakit fisik, terapi Qur'ani atau terapi ruqyah atau Quranic healing juga bisa untuk menyembuhkan sifat jelek atau menyembuhkan emosi negatif. Saya mau tanya, yang berprofesi sebagai guru ada nggak? Berprofesi sebagai guru. Guru apa? Guru. Dosen. Ketika ada mahasiswa kita yang nakal, ya, apa yang Bapak lakukan? Ya, apakah menasihatinya? Tak. Hah? Ya. Atau yang punya anak, siapa yang sudah punya anak? Ibu. Ketika anak ibu nakal, apa yang ibu lakukan untuk biar anak kita tidak nakal lagi? Apa yang ibu lakukan? Ibu anaknya laki-laki perempuan? Ya? Ya. Anaknya laki-laki ketika berbuat nakal, tidak nurut sama orang tua, sering melawan orang tua, durhaka kepada orang, misalnya seperti itu, apa yang ibu lakukan? Menasihatinya mungkin? Dibaca di ubun-ubunnya. Ya. Nah, biasanya ketika ada misalnya anak kita nakal, biasanya kita lakukan pertama menasihatinya, memarahinya, menghukumnya. Tapi hanya sebatas 3 ini. Ada nggak di ruqyah? Ada nggak di ruqyah? Jarang. Makanya setiap nasihat kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak di ruqyah. Kalau anak kita nakal, misalnya tidak nurut sama orang tua, durhaka kepada orang tua, ya sudah, tempelkan tangan di dadanya, ruqyah dia. Karena terapi ruqyah juga bisa mengulangi sifat-sifat jelek, emosi-emosi negatif. Ya. Ada riwayat dari Haris riwayat Ahmad. Ada diriwayatkan ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Dan dia berkata,
"Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Apa artinya? Anak muda ini punya sifat jelek, punya selalu dorongan untuk melakukan perbuatan zina. Ketika dia minta izin ini, wah itu para sahabat marah-marah, ini tidak tahu diri ini, kurang ajar ini anak muda ini. Kok minta izin sama Rasul untuk berzina? Karena sifat jeleknya untuk selalu untuk berzina. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Sini kepada Rasulullah. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menasehatinya. Apakah engkau ridho hal ini berlaku kepada ibumu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau ridho hal ini berlaku kepada anak perempuanmu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau ridho hal ini berlaku kepada saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga ibu-ibu mereka, begitu juga saudari-saudari mereka, begitu juga anak perempuan mereka. Tidak ingin hal ini, maksudnya perizinan ini berlaku kepada mereka semua. Maka apa? Rasulullah setelah menasihati, Rasulullah sentuh dadanya. Nah ini, Rasulullah sentuh dadanya. Lalu Rasulullah berdoa, Ya Allah, bersihkanlah hatinya, ampunilah dosanya dan peliharalah kemaluannya. Apa ibrah dari kita dapat dari hadis ini? Ya. Sifat jelek, dorongan untuk berzina. Pertama Rasulullah nasihati, yang kedua Rasulullah ruqyah. Insya Allah kalau kita ruqyah, hilang sifat-sifat jeleknya, hilang kenakalannya, hilang dorongannya untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kenapa Rasulullah menyentuh dadanya? Karena di dada manusia ini terletak kalbu. Ya. Semua sifat jelek itu berasal dari kalbu yang kotor. Maka ketika Rasulullah sentuhkan telapak tangannya ke dadanya, maka apa? Kotoran-kotoran kalbu ini dibersihkan dengan terapi ruqyah, dikeluarkan. Ya, ketika dikeluarkan kotoran kalbu dorongan untuk berzina tadi, sebagaimana yang dalam hadis tersebut, hadis Ahmad, hilang, ya. Dan dari hadis ini dijelaskan, maka bangunlah anak muda tersebut dan tidak ada perkara yang paling dibencinya ketika itu melainkan zina. Apa? Seketika langsung hilang dorongannya untuk berzina, langsung benci dengan berzina. Nah ini, ya. Ketika ada pesakit atau pasien kita, dia konsultasi, Pak Ustadz, Pak Ustazah, Bu Ustazah, saya punya misalnya ketakutan, was-was, sentuh dadanya. Ya. Trauma, fobia, sentuh dadanya. Seluruh penyakit-penyakit kejiwaan, mentalitas itu terletak dalam di dada. Jadi kalau kita meruqyah, ruqyahlah di dadanya. Dengan niat, ya Allah, hilangkanlah apapun bentuknya. Misalnya dia punya ketakutan berlebihan atau was-was. Kita sebagai terapis atau penerapi ruqyah, doa sebelum kita meruqyah, doa sama Allah, ya Allah, hilangkanlah was-was pada diri fulan atau fulanah ini. Ya sentuh dadanya, diruqyah, dibacakan ya ruqyah. Insya Allah lebih afdal, karena pusat emosi ada di dada manusia. Bisa minta minum? Tidak itu saja ya, bahkan terapi ruqyah bisa untuk gangguan penyakit jiwa atau skizofrenia, gangguan kejiwaan, tidak sadar dengan dirinya sendiri, ya, suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, berbicara sendiri. Nah ini bisa diobati dengan terapi ruqyah, ya. Musnad Ahmad, ya, mengisahkan, ya, telah bercerita kepada kami dari Syu'bah dari Abdullah bin Abu Safar dari Kharijah bin As-Salih dari pamannya. Dia berkata, kami telah pulang dari majelis Nabi, kemudian kami mendatangi sebuah perkampungan Arab. Mereka berkata, kami diberitahu bahwa kalian baru saja mendatangi orang itu dan membawa kebaikan, maksudnya mendatangi Rasulullah. Lalu apa yang kalian punya, doa atau ruqyah? Kami punya orang gila yang tengah dirantai. Abu berkata, ya. Mereka lalu membawa orang gila yang dirantai itu di hadapannya, kemudian saya membacakan Al-Fatihah selama 3 hari, pagi dan sore. Saya kumpulkan ludah saya, kemudian saya meludahkannya, lalu dia sembuh dari penyakit gila. Kemudian mereka memberikan saya hadiah. Saya berkata, nanti dulu, sehingga saya adukan kepada Rasulullah. Saya pun bertanya kepada beliau, lalu beliau bersabda, sungguh ada orang yang makan dari hasil ruqyah batil, tapi engkau makan dari hasil ruqyah yang benar. Nah ini, ya. Di apa ibrahim? Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah bisa untuk gangguan kejiwaan, penyakit gila bisa diobati dengan surat Al-Fatihah.
Jadi pertama, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ruqyah untuk penyakit fisikal. Dari kisah ini juga ternyata Al-Fatihah juga untuk penyakit-penyakit batiniah juga. Luar biasa Al-Fatihah. Obat segala macamnya kata Rasulullah. Ya. Kelebihan Quranic healing atau terapi Qurani. Pertama, ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Al-Quran Al-Isra 82, Fusilat 44 sudah jelaskan tadi. Sunnah Nabi, qauliyah, fi'liyah, taqririyah sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada terapi perubatan yang paling besar pahalanya kecuali terapi ruqyah. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang kita baca ayat suci Al-Quran, kita yang membacanya dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala juga. Tidaklah kita mengucapkan alif, lam, ha atau Allah, satu huruf, satu pahala. Jadi paling besar pahalanya terapi ruqyah. Berikutnya, yang ketiga, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan hasilnya dapat seketika diijabah. Ya, dapat dikabulkan seketika. Sudah banyak kisah-kisah sebagaimana Syekh Ma'ali tadi, ya. Meruqyah orang yang bisu seketika bisa berbicara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. 35 tahun buta di Makassar, Indonesia, ya. Diruqyah sama Ustaz Nuruddin Al-Unisi, seketika bisa jalan, bisa melihat lagi. Saya meruqyah seorang yang lumpuh di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Saya pukul dengan menggunakan sajadah. Yang lumpuh langsung bisa berjalan. Banyak lagi keajaiban yang tidak dipercaya, tapi Allah mengijabah seketika. Ya. Atau nanti ada praktek ruqyah, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin akan merasakan efek detoksifikasi, efek keluarnya racun dari dalam tubuh kita, efek mengeluarkan penyakit dalam diri kita. Nanti ada efek-efek detoksifikasinya, bisa muntah. Ya, ketika muntah bisa, kalau misalnya ada gangguan sihir, keluar benda-benda sihirnya. Saya pernah meruqyah keluar silet, pernah. Teman-teman saya pernah meruqyah keluar jarum, peniti. Pernah seperti itu. Keluar langsung benda-benda sihir dari dalam tubuh kita. Berikutnya, tidak memerlukan enchantment, inisiasi, pengisian atau ritual tertentu. Terapi ruqyah tidak ada misalnya harus puasa 40 hari 40 malam, misalnya. Harus ada kewajiban membaca wirid-wirid tertentu, tidak ada. Ya. Harus latihan tenaga dalam, tidak ada. Ya. Tidak ada yang aneh-aneh. Misalnya harus potong kambing, harus potong ayam. Enggak ada. Ya. Enggak ada yang amalan, tidak ada amalan aneh-aneh. Ya. Tidak ada amalan yang aneh-aneh. Saya mau tanya, yang pernah ikut Reiki, ada nggak ikut Reiki di sini? Pernah ikut tenaga dalam, kekuatan minda dan semacamnya? Itu tidak ada dalam ruqyah, tidak boleh digunakan itu. Ya. Karena itu adalah perubatan-perubatan yang tidak syariah, tidak sesuai syariat. Berikutnya, kelebihan Quranic healing atau terapi Qur'ani atau terapi ruqyah, tekniknya simple, mudah, praktis. Teknik dasar ruqyah adalah sentuhan, usapan, tepukan, tiupan, pencetan. Hanya itu. Teknik gerakan kinestetik yang dilakukan oleh Rasulullah. Teknik gerakan kinestetik itu gerakan tubuh. Itu yang pengertian gerakan kinestetik. Hanya 5 poin ini saja. Tidak ada yang aneh-aneh. Tidak ada misalnya harus guna napas. Nggak ada. Ya, simple, membacakan dengan melakukan gerakan-gerakan kinestetik. Tidak ada olah-olah napas tertentu. Ya. Tidak ada misalnya transfer energi. Tidak ada itu. Kita hanya membacakan, Allah yang menyembuhkan. Ya. Setiap umat muslim, siapapun orangnya bisa melakukannya. Ya. Saya mau tanya ini, yang ngakunya belum pernah meruqyah, tunjuk tangan. Yang belum pernah sama sekali meruqyah, ada nggak? Yang belum pernah sama sekali meruqyah? Belum pernah sama sekali. Kalau keluar rumah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, pernah?
Pernah tidak melakukannya? Itu udah ruqyah penjagaan itu. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, sudah ruqyah juga. Mau tidur baca ayat kursi, sudah ruqyah juga. Ya. Jadi jangan katakan saya tidak pernah meruqyah. Kita sudah bisa meruqyah. Ibu-ibu lagi terkena PMS, premenstruasi syndrome, sakit perutnya ketika menstruasi. Lalu ibu-ibu putar-putar di perutnya. Lalu ibu zikir, Astaghfirullahaladzim, ya Allah sakit sekali, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah perut saya sakit sekali, ya Allah. Sudah ruqyah itu. Astaghfirullahaladzim, doa ruqyah. Diusap-usap, diputar-putar, sudah teknik ruqyah itu. Sudah meruqyah sendiri. Sesungguhnya sudah bisa kita meruqyah sendiri, ya. Jadi ruqyah itu sunnatullah. Sunnatullah. Gerakannya sunnatullah, bacaannya sunnatullah. Ya. Sering kita lakukan tanpa sadar. Atau ketika sakit kepala, ya, kita pegang kepala kita, la haula wala quwata illa billah, Allah sembuhkanlah ya Allah, ya sakit sekali kepalaku ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Sudah ruqyah itu. Sudah ruqyah. Ya, kita putar-putar di sini sudah ruqyah, ya. Kita gosok-gosokkan sudah ruqyah juga. Nah, jadi jangan katakan tidak pernah meruqyah. Kita semua sudah biasa untuk meruqyah. Ya. Dan yang paling penting juga, terapi Qur'ani juga sudah diteliti secara ilmiah. Bagaimana sisi ilmiahnya? Kita lihat, ya. Pembahasannya. Nah, ini, ya. Bagaimana terapi ruqyah sudah diteliti secara ilmiah. Ini gambar adalah Abdul Daim Al-Kahel. Dia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Suriah. Beliau menulis buku berjudul Al-Quran The Healing Book, kitab pengobatan Al-Quran. Beliau menjelaskan, ya, dari hasil penelitian beliau di buku tersebut, sel kanker hancur hanya dengan frekuensi suara. Itulah mengapa bacaan Al-Quran memiliki pengaruh yang besar terhadap kanker yang paling berbahaya dan penyakit yang sangat akut. Kita lihat ini. Ya, ini gambar sel kanker, ya. Gambar sel kanker. Dipendengarkan bacaan Al-Quran, sel kankernya menjadi pecah. Ini, pecah sel kankernya. Ya. Ini gambaran real sel darah yang diamalkan pada suara hingga medan elektromagnetik di sekitarnya berubah. Suara bacaan Al-Quran membuat sel menjadi kuat untuk melawan virus dan kerusakan akibat penyakit menular. Ini setelah dibenarkan baca Al-Quran, lebih bercahaya dia, lebih kuat untuk melawan virus dan kerusakan akibat penyakit menular. Ya. Kenapa Al-Quran bisa menghancurkan kanker? Kenapa Al-Quran bisa mengusir penyakit? Jangankan kanker, sel kanker, jangankan penyakit, bahkan gunung saja akan hancur ketika diturunkan Al-Quran. Surah Al-Hasr ayat 21, Allah SWT berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Nah, ini Bang, bayangkan, ya. Diturunkan pada sebuah gunung, hancur gunung karena takut kepada Allah. Ya. Itu dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bisa menghancurkan semua macam penyakit, semua macam gangguan. Bahkan alam semesta akan hancur, gunung saja akan hancur karena takutnya kepada Allah. Dari sunnahnya, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud, dia pernah membacakan naik ruqyah kepada di telinga orang yang sedang pingsan, lalu orang itu sadar atau siuman. Maka kemudian pengalaman itu disampaikan kepada Rasulullah. Lalu beliau bertanya, apa yang kamu baca di telinganya? Jawab Ibnu Mas'ud, aku membacakan, afa hazibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami mencipta kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 115 sampai akhir surat. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya jika seseorang yakin membacanya, ingat ya, yakin membacanya pada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Ingat, yakin membacanya. Ya.
Ketika seorang manusia diberikan sultan, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, membacanya pada sebuah gunung akan hancur. Gunung paling besar, paling kuat, paling kokoh akan hancur ketika dibacakan ayat Al-Quran. Bagaimana hanya sekedar virus, tumor, kanker, bakteri, racun, itu akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat Al-Quran.